Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, tetap kita di channel Radio Tajwid. Semoga senantiasa sehat selalu dan selalu diberi keberkahan dari Allah sehingga kita tetap mencintai Al-Quran. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kali ini kita akan belajar mengenal makhraj al-halaq. Apa itu makhraj al-halaq? Mari kita simak bersama-sama. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita ketahui bahwa makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Makhraj. Oh, bukan makhraj, Pak. Itu namanya makharij. Makharijul huruf. Ya, sama saja ya. Apa perbedaannya? Kalau makhraj itu tunggal atau mufrad kalau dalam bahasa Arab, jamaknya itu makharij. Jadi kalau makhraj itu tempat keluarnya huruf, kalau makharij tempat-tempat keluarnya huruf. Karena makhraj itu atau makharij itu tempatnya itu bermacam-macam. Ada yang di tenggorokan disebut al-halaq, ada al-jawf, ada asy-syafawi, ada al-lisan dan lain sebagainya. Kita sekarang coba mengenal yang satu ini, yaitu al-halaq ya. Al-halaq. Al-halaq ini adalah salah satu dari makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Kalau satu makhraj, kalau jamak makharij, itu sama saja, cuma istilah saja. Dinamakan al-halqu atau al-halqi pakai iya, itu tidak masalah. Halqi, halqun, al-halqu. Kemudian yang penting kita bisa membedakan, ini bukan al-khalqu atau al-khalqi ya. Ini berbeda maknanya. Bukan kha tapi ha. Kalau kha itu artinya ciptaan, makhluk. Itu adalah ciptaan Allah. Kemudian khaliq itu artinya maha pencipta, sang pencipta. Tapi yang ini bukan kha tapi ha. Yang ini artinya tenggorokan. Jadi jangan sampai salah untuk pengucapannya. Misalnya ada hukum tajwid izhar halqi, bukan khalqi tapi halqi ya. Izhar halqi itu contohnya yang digabungkan dengan ilmu tajwid. Makhraj, tempat keluarnya huruf. Nah, makhraj al-halaq itu ada 3 tempat. Kalau kita lihat di sini huruf-hurufnya itu ada 6 dan ini berpasangan, yaitu hamzah dan ha, kemudian ain dengan ha, kemudian ghain dengan kha. Boleh dibalik, ha terus a, ha a terus kha gha, tidak masalah. Yang terpenting ini tempatnya dibagi menjadi 3 tempat sini. Yang pertama tempatnya di bawah, jadi tenggorokan bagian bawah. Ini kita namakan dengan aqsal halqi. Jadi tenggorokan bawah itu disebut aqsal halqi. Paling bawah ada 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Membacanya kalau dia itu berfathah a, membuka rongga mulut kita itu terbuka karena ini dari dalam, jadi dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan bagian bawah, sehingga menimbulkan suara yang agak besar seperti ha ini ya. Ha, ha itu dari bawah. Kalau misalnya orang mengucapkan ha itu dari atas, ha, ha, berarti masih kurang. Coba kita rasakan ha itu yang terdalam. Yang terdalam maksudnya yang tenggorokan bagian bawah. Itu berarti betul pengucapan kita. Karena memang tempat keluarnya huruf ha itu memang di dalam sekali.
yaitu di aqsal halqi, di tenggorokan bagian bawah. Demikian juga a, kalau dia itu tidak niat membaca a ya, a biasa, itu maka dia itu bukan tenggorokan bawah. Kalau bawah itu memang harus tegas, a itu terbuka. Mulut kita itu agak terbuka karena memang ini dari dalam sekali sehingga memerlukan seperti itu. A dan H. Jadi A dan H ini disebut hamzah ya, bukan alif. Karena kalau alif itu tidak berbaris, kalau hamzah itu mempunyai harokat. Oleh karena itu izhar, seperti contoh bacaan izhar, itu pasti nun mati bertemu dengan hamzah, bukan alif ya. Jadi ini hurufnya adalah hamzah, karena alif itu khusus untuk tanda mat atau tanda tulisan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu, misalnya menunjukkan jamak, menunjukkan yang lain dan lain sebagainya. Itu adalah tanda tulisan dan tanda mat itu kalau alif. Kalau hamzah itu memang dia mempunyai harokat, entah itu a, i, u. Setiap a yang dibaca hurufnya itu berbunyi a, i atau u, maka dia itu dinamakan hamzah meskipun tulisannya itu alif atau tegak berdiri seperti ini, yaitu hamzah. Yang kedua, kita agak ke atas, berarti dia itu di tengah-tengah tenggorokan, kita sebut dengan wasatul halq atau wasatul halqi. Wasatun itu artinya tengah-tengah. Jadi dia itu kita merasakannya itu dia ada di tengah tenggorokan. Karena di tengah-tengah ini memang lebih sulit daripada yang paling bawah tenggorokan ini. Contoh hurufnya ini ada dua, a. Jadi kalau membaca H dari pangkal tenggorokan ya salah. H itu dari tengah-tengah tenggorokan. Bagaimana cara kita itu mengetahuinya? Ya kita coba saja. Kita kan sudah mengetahui huruf H itu bagaimana cara pengucapannya. Huruf A, Rabbil Alamin A, yaitu berarti kalau pengucapannya sudah betul berarti itulah makhrajnya, tempatnya itu di tengah tenggorokan. Itu kita sebut dengan wasatul halqi. Kemudian lebih ke atas lagi kita sebut dengan adnal halqi. Adnal halqi itu berarti di ujung atau di paling atas tenggorokan, paling atas, dan ini lebih sulit lagi. Jadi urutannya memang ini mudah, agak sulit, dan ini termasuk lebih sulit lagi karena ke atas. Bahkan huruf ghain atau kha ini termasuk huruf isti'la. Yang kita kenal isti'la itu bibir itu agak menempel ke langit-langit atas. Jadi di atas tenggorokan kita itu bahkan menyebabkan dia itu sampai lidah itu ke langit-langit atas. Itu dinamakan huruf isti'la. Salah satunya itu huruf ini, huruf halq ini, yang dua ini, huruf ghain, huruf kha, meskipun dia itu tidak termasuk huruf isti'la yang paling berat. Ada yang lebih berat lagi huruf yang lain, huruf isti'la itu, tapi minimal dia itu memang kalau di dalam jajaran halqi dia itu paling berat. Kalau di dalam makhraj halqi atau al-halq dia itu paling sulit. Maka membaca kha itu memang untuk pemula lebih sulit daripada membaca ha atau ha ya. Karena di situ ada kha, ada titiknya. Seperti di sini kalau kita baca Al-Fatihah ghairil kalau membaca ghairil itu berarti dari tenggorokan bawah itu yaitu agak salah. Kita ke atas kan, kita rasakan itu ada di apa itu tenggorokan bagian atas. Ghairil mau ke atas kan.
maghdubi, keataskan. Lidah kita itu agak keataskan ya untuk membaca ghain. Ghain ini agak lemas membacanya, rileks saja. Ghairil maghdubi. Jadi bukan qalqalah ya. Kalau qalqalah itu langsung memantul. Maghdub. Nah itu qalqalah itu jangan seperti itu, tapi kita lemaskan, kita ikuti suara ghain itu. Maghdubi ghairil maghdubi, seperti itu untuk ghain dan kha. Jadi terbagi menjadi 3 ini sesuai tingkatan mudah, agak sulit, dan yang tersulit ini ya untuk ghain dan kha. Tapi yang lebih sulit lagi dari ini juga ada, karena ini termasuk istilah, dan istilah yang lebih berat itu juga ada seperti huruf dha, huruf dad, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu tajwid, halqi ini masuk ke dalam idhar. Penamaannya itu idhar itu kan macam-macam. Ada idhar halqi, idhar syafawi, ada idhar qamariyah, idhar wajib, dan lain sebagainya. Karena huruf-huruf idhar yang nun mati bertemu tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 6 ini, karena dia itu makhrajnya di tenggorokan, maka kita namakan idhar halqi untuk membedakan dengan idhar-idhar yang lainnya. Kalau misalnya pemula atau baru belajar, tidak apa-apa. Oh ini idhar, karena baru belajar nun mati atau tanwin. Tapi kalau yang sudah belajar mengetahui bahwa itu bahwa idhar itu banyak macamnya, maka kita sebut untuk yang bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan kita sebut dengan idhar halqi, biar ketahuan. Oh kalau idhar halqi berarti nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi yang 6 ini. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian sekilas mengenal makhraj al-halq, makhraj halqi. Kalau kita baca tidak apa-apa, seperti itu. Ada 3, ada adnal halqi, tenggorokan atas, wasatul halqi, ada yang tenggorokan tengah ini ya, wasatul halqi, kemudian aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.